semua manusia. Tuhan sangat mencintai siapapun Anda. Dan Tuhan ingin mengulurkan tangan, Tuhan ingin menjamah hidupmu, Tuhan ingin memberkati engkau, Tuhan ingin menolong engkau, mengeluarkan engkau dari dalam kegelapan, kepada terangnya yang ajaib, memindahkan engkau daripada kematian untuk menuju kepada kehidupan. Tuhan ingin memberkati hidupmu, Tuhan ingin merangkul dan mengasihi engkau, ya. Itu yang menjadi tujuan Tuhan. Itu sebabnya acara ini adalah berbagi kesaksian supaya kita bisa saksikan bahwa ada orang-orang yang mengalami kuasa yang begitu dahsyat dari Tuhan, dan kuasa itu tidak pernah dibatasi hanya untuk orang-orang tertentu. Bukan hanya untuk narasumber yang bersaksi, tapi bagi siapapun kita yang menyaksikan acara ini, kuasa yang sama bisa terjadi di dalam hidup kita. Oke, pada malam hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang yang berlatar belakang Islam, Muslim. Nah, bagaimana dia bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dia bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kita dengarkan kesaksiannya supaya semua kita bisa dikuatkan. Selamat malam Pak Dodi. Selamat malam Pak. Ya, bagaimana kabar Bapak? Puji Tuhan, luar biasa Pak. Oh ya, puji Tuhan. Ya. Kami berterima kasih karena Bapak berkenan untuk hadir untuk memberikan kesaksian kepada teman-teman yang ada di channel ini. Oke, Pak, sebelum Bapak saya beri kesempatan untuk bersaksi, saya juga ingin mengajak kepada semua yang menyaksikan acara ini untuk bisa bergabung dengan Telegram kami di deskripsi di layar itu kami sudah cantumkan ya. Jadi bagi Anda yang rindu bergabung dengan Telegram kami, silakan bisa masuk ke link yang sudah kami tampilkan. Oke, kita beri kesempatan kepada Bapak Dodi untuk memberikan kesaksiannya bagaimana Tuhan menjumpai Bapak. Silakan Pak Dodi. Puji Tuhan, shalom semua saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, dan buat saudara-saudara saya Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya keluarga, shalom, para penonton, shalom, puji Tuhan. Ya, malam ini saya akan memberikan kesaksian bagaimana Tuhan Yesus memanggil saya tahun 2000, saudara. Jadi saya terlahir sebagai seorang Muslim, dari lahir saya memang sudah Muslim. Saya ini namanya adalah Jamal Dodi Pasaribu. Saya orang Batak asli, tapi sudah dari kecil sudah Muslim. Jadi saya saya lahir di Pekanbaru. Maksudnya saya kecil di Pekanbaru, mulai besar dan sampai saat ini bersama-sama melayani Tuhan. Jadi waktu saya kecil itu saya adalah orang yang rajin sholat, dan bahkan puasa saya tidak pernah ketinggalan puasa Ramadan. Makanya saya untuk buka puasa hafal Allahumma lakasumtu abika amantu wala siktartu birahmatika rohini. Ya, itu masih saya ingat. Saya bertobat tahun 2000, sudah cukup lama, memang sudah cukup lama. Saya memberikan kesaksian ini karena saya tergerak dan ingin memberikan bagaimana kuasa Tuhan Yesus menjamah kehidupan saya pada masa itu. Keluarga saya yang dulu tidak mengenal Tuhan, bahkan saya yang sama sekali tidak pernah berpikir akan menjadi seorang Kristen pada masa itu. Karena apa, saudara? Walaupun saya memang bukanlah Islam yang benar-benar ahli Al-Quran atau seorang ustadz, saya bukan seorang ustadz, saudara, atau juara MTQ, bukan. Karena ada yang seperti itu, seperti saya dengar kesaksian kemarin Bapak Muhammad KC atau Bapak Saifuddin atau Ibu
Khalifah ya. Jadi itu Fadilah, kemarin Fadila ya, dan Fadilah. beberapa Fadila ya. Jadi Ya. beberapa kemarin saya lihat mereka adalah orang-orang yang memang sudah ahli dalam bidang itu. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, walaupun memang saya bukan ahlinya, tapi saya adalah orang yang taat dan taat gitu saudara. Bahkan kalau dulu masa-masa saya sekolah, saya ke sekolah pun saya, jadi di sekolah itu ada musola, kalau istirahat gitu ya, istirahat main-main, saya sempatkan waktu untuk sholat. Walaupun eh, teman-teman ada juga sih pada masa-masa itu ngeji, so alim kau, so suci kau, katanya gitu saudara-saudara. Jadi saya nggak peduli. Bahkan saya pada masa-masa waktu saya remaja pun saya sudah uh, membawakan azan di di masjid gitu ya. Jadi saya sudah melakukan itu. Bahkan mama saya adalah seorang yang sangat kejam. Waktu kita kecil kalau tidak sholat subuh itu ya pasti kena rotan, kena uh, marahin gitu kalau tidak sholat. Makanya sebelum sholat kita pun wajib mandi disuruh. Sholat subuh tanggal 5 kita disuruh untuk mandi. Jadi saudara-saudara bagaimana memang waktu itu kita benar-benar adalah keluarga yang benar-benar sungguh-sungguh walaupun memang tidak uh, ahli di dalam hal keislaman. Cuman kalau kita adalah orang yang benar-benar taat gitu. Jadi waktu itu tahun 1999 waktu saya umur sekitar 18 tahun. Waktu itu saya merantau, saya bermimpi. Jadi waktu itu kalau saudara mungkin pernah hidup di masa tahun 90-an, 9999 itu bagaimana ada isu-isu mau kiamat katanya. Jadi waktu itu ada isu-isu begitu. Tapi malam itu saya bermimpi. Mimpi saya itu banyak ular datang kepada saya, kanan kiri muka belakang datang ular gitu ya. Jadi saya pun bingung, kok bisa banyak ular ini datang kepada saya. Wah, mau kemana lah saya ini, saya pikir itu. Tiba-tiba saya melihat pohon, saya memanjat ke atas pohon. Di atas pohon itu pun saya melihat ular begitu banyak dalam mimpi saya ini. Siap untuk menerkam saya. Saya pikir saya akan mati. Wah, matilah saya ini. Saya akan diterkam oleh ular ini. Bagaimana ini saya pikir gitu kan. Lalu dalam hati saya, harus bagaimana ini dalam mimpi saya itu saya berkata begini, ya Allah tolong saya, ya Allah, seakan-akan pertolongan tidak ada gitu, tidak ada menolong, ya Allah tolong saya ya Allah, mati saya dalam mimpi saya itu. Lalu saya nggak tahu lagi, dalam mimpi saya baca juga Al-Fatihah gitu, Alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim malik yaumiddin, saya baca sampai selesai saudara-saudara. Jadi tapi nggak ada pertolongan. Lalu saya melihat ke atas, saya bilang gini dalam mimpi saya, Tuhan siapapun tolong saya, tolong saya. Tiba-tiba dalam mimpi itu ada tangan panjang mengulurkan tangannya kepada saya dan mengatakan, aku ditolong gitu, aku menolong engkau. Lalu saya diangkat dari atas pohon itu, dibawa ke atas gitu saudara. Mukanya tidak nampak, mukanya bersinar, tapi hanya ada sebuah tangan begitu. Dan besok saya mimpi dengan hal yang sama. Besoknya lagi saudara saya mimpi itu terjadi sampai 3 kali. Dengan mimpi yang sama, bagaimana saya dikejar ular sampai saya ditolong gitu saudara. Saya berpikir apa ini ya, kok ada mimpi begini, saya pikir gitu. Nah saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau saudara ingat pada tahun itu memang Januari tanggal 8 lah saya kenal Tuhan. Jadi tanggal 4 saya main Januari tahun 2000 main ke tempat seorang Kristen gitu. Jadi di tempat orang Kristen ini ada kalender. Di kalender itu ada tulisannya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Saya terperangah melihat tulisan ini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kok berani kali dia mengatakan begitu, akulah gitu ya. Saya pun heran gitu. Jadi ya udahlah, saya pun nggak ambil pusing gitu ya. Jadi setelah itu saudara-saudara,
saya masih kepikiran dengan mimpi saya itu, tiba-tiba setelah dari beberapa jam dari tempat orang Kristen itu, saya ketemu dengan seorang Kristen penginjil. Jadi dia penginjil, orang Batak berupa 1.000 saudara. Dia penginjil, dia bilang gini, cerita singkat cerita, kenalan-kenalan biasalah saudara ya, kenalan gitu ya, panjang cerita. Oh jadi kamu Muslim? Iya saya Muslim gitu. Jadi saya waktu itu masih puasa Ramadan, karena memang masa itu puasa Ramadan gitu ya. Jadi oh gitu. Jadi cerita sampailah ke cerita agama gitu saudara. Akhirnya dia bilang begini, dalam nama Yesus itu ada keselamatan. Dalam nama Yesus kamu akan dilepaskan dari kutuk. Dalam nama Yesus kamu akan diselamatkan, begitu saudara. Saya berpikir, apa ini? Nama Yesus segampang itu kita masuk surga, saya pikir gitu saudara-saudara. Saya awalnya sih berpikir, nggak mungkin itu, saya pikir gitu saudara. Lalu dia cerita panjang lebar saudara tentang kesaksiannya. Awalnya saya cuek. Lalu dia bilang begini kepada saya pun nggak tahu kenapa. Dia bilang, kamu mau kuajak berdoa katanya. Saya bilang, enggak mau saya diajak berdoa, itu kan bukan doa orang Muslim, saya bilang gitu. Tapi tak kenapa saya mau pergi dari dia itu nggak bisa gitu. Tiba-tiba saya merasakan sesuatu yang sangat gelap sekali. Saya dalam keadaan sadar, saudara. Gelap sekali dia waktu berdoa gitu ya, saudara. Saya merasakan sesuatu yang sangat gelap. Gelap. Tiba-tiba di dalam gelap itu, saudara-saudara, saya melihat cahaya putih. Cahaya putih itu awalnya kecil. Lama-lama cahaya itu membesar dan makin menyilaukan mata saya. Apakah ini, saya pikir gitu. Lalu selesai dia amin, saya bertanya, saya melihat cahaya putih, tapi awalnya saya melihat yang sesuatu yang sangat gelap, saya bilang gitu. Oh, dia bilang, gelap itu adalah kehidupanmu yang lama. Cahaya itu adalah Yesus, akulah terang dunia, gitu saudara. Lalu saya pulanglah. Waktu itu aku ngontrak saudara, karena saya kerja, pulanglah ke kontrakan saya. Malam itu saya nggak bisa tidur, saya berpikir, kok saya bisa merasakan ini ya, pikir bingung saya saudara. Akhirnya besok pagi saya jumpai itu ibu berupa 1.000 itu. Saya bilang begini, jadi ibu pengen membawa saya menjadi seorang Kristen gitu ya saudara. Jadi mau kamu menjadi seorang Kristen katanya. Nggak mau sih, saya bilang gitu, tapi saya pingin tahu bagaimana itu Yesus, apakah Yesus itu benar-benar Tuhan, saya bilang. Kalau Yesus itu benar-benar Tuhan, saya mau menjadi seorang Kristen, saya bilang gitu saudara. Oke, besok kita pergi ke Medan katanya gitu saudara. Jadi malam itu, jadi besoknya lah saya dibawa ke Medan. Sampai saya di Medan, saya dibawa ke sebuah persekutuan. Memang waktu itu saya merasa aneh di bawah situ. Orang menyanyi-nyanyi kok memuji Tuhan, kok ibadah kok menyanyi-nyanyi, ada juga yang menari gitu. Saya pikir aneh sekali, dia apa ini, saya pikir. Udah mau saya tinggalkan gitu, tapi rasanya pengen tahu lah, benar nggak Yesus ini Tuhan kan gitu saudara. Setelah itu saudara-saudara, saya dibawa lah ke tempat seorang pendeta di Parapat, Danau Toba. Jadi saya dibawalah ke sana gitu saudara-saudara. Sampai di sana, memang pada masa saya dibawa ke sana itu, gereja ini awalnya memang menolak gitu ya. Mereka jangan-jangan apa ini. Jadi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara bahwa memang saat kita ingin jadi Kristen itu tidak juga segampang langsung diterima dengan, tidak saudara. Banyak juga yang masih kadang-kadang takut, jangan-jangan ini menyamar gitu, jangan-jangan ini pura-pura jadi Kristen, tapi ada niat tidak baik gitu saudara. Bahkan waktu itu tas saya pun diselidiki, jangan-jangan ada sesuatu yang ditaruh begitu ya saudara. Bahkan setelah saya beberapa waktu jadi Kristen, akhirnya Bapak Pendeta itu cerita kepada saya bahwa begitu lama dia baru percaya bahwa saya betul-betul menjadi seorang
Kristen gitu ya saudara. Betul-betul memang saya mau menjadi seorang pengikut Kristus. Jadi waktu itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya di dalam kamar termenung. Saya berpikir gini, Yesus, benarkah apakah engkau benar seorang Tuhan? Kalau engkau Tuhan, pasti engkau bisa menjawab doa saya, walaupun tidak saya ungkapkan gitu. Jadi saya bilang begini, kalau engkau Tuhan, ya berikanlah saya sebuah sepatu sepotek yang pakai lampu. Jadi memang aneh waktu itu permintaan saya pun lucu juga, kok bisa saya minta yang begitu ya, sepatu sepotek yang pakai lampu. Dan saya bayangkan itu saudara, dalam pemikiran saya itu warnanya begini, modelnya begini. Bayangkan itu tidak ada sepatu dewasa pada masa itu pakai lampu di belakangnya. Tapi saya minta itu, kalau memang Yesus benar-benar Tuhan, pastilah sanggup dia memberikan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, gitulah dalam hati saya saudara. Di besoknya betul ada datang yang memberikan sepatu itu. Kok ada? Ini Pak, ini Jamal, sepatu untukmu, katanya gitu. Ada yang ngasih gitu saudara. Kok sama persis dengan apa yang saya minta ya, saya pikir gitu. Di besoknya juga saya masih kurang yakin, benar nggak ini? Saya akhirnya minta pembuktian lagi bahwa jika memang Yesus Kristus itu adalah Tuhan, dia sanggup memberikan yang aku minta. Dia tahu apa yang isi hati saya gitu saudara-saudara. Jadi saya waktu itu minta baju. Baju saya waktu itu memang sedikit bawa, maklumlah dari perantauan. Saya bawa baju sih yang tidak terlalu banyak gitu saudara. Saya pun minta baju waktu itu, ada yang memberikan. Akhirnya permintaan saya yang ketiga saudara, itu saya minta sepeda. Sepeda, bukan sepeda motor, sepeda biasa. Saya minta, dan itu pun diberikan. Padahal saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya tidak ada ngomong-ngomong sama siapapun, tidak ada berbicara dengan siapapun bahwa saya berdoa seperti itu. Jadi saya berpikir, akhirnya saya masuk ke dalam kamar, saya berdoa. Bukan berdoa, saya bilang begini. Bukan berdoa ya, karena waktu itu saya belum Kristen, cuman saya bilang begini. Tuhan, saya percaya kepada Engkau. Saya meyakini Engkau, bahwa Engkau adalah Tuhan dan juru selamat saya. Tuhan, biarlah saya terima Engkau sebagai Tuhan saya bilang gitu. Lalu saya temuilah pendeta itu ke bawah. Saya ceritakan bagaimana pengalaman saya, permintaan saya. Oh, jadi begitu pengalamanmu ya. Oke, sekarang saya bimbing kamu masuk Kristen. Mau, katanya gitu saudara. Ya, mau Pak. Lalu saya dibimbinglah masuk Kristen dengan ucapan Tuhan Yesus masuklah dalam hatiku, begitu ya saudara. Lalu saya dibimbing, dibina gitu saudara. Dan luar biasa saudara-saudara. Setelah saya masuk Kristen, saya bilang gini kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mau apa-apa. Setelah saya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saya mau Tuhan keluarga saya diselamatkan juga menjadi orang percaya. Saya berdoa. Saya tidak mau apa-apa lagi Tuhan. Saya hanya mau keluarga saya diselamatkan. Saya tidak menginjili keluarga saya sampai kapanpun saya tidak. Cuman saya ingin membuktikan bahwa kuasa doa ini luar biasa saudara. Luar biasa. Saya berdoa, berpuasa masa-masa itu saudara. Puasanya puasa Ester itu. Puasa 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum gitu. Saya diajarin kalau mau dahsyat coba puasa Ester, katanya gitu saudara. Kata pendeta itu. Lalu saya puasa Ester. Setiap minggu 1 kali saya puasa Ester. Bahkan saya pernah puasa 7 hari 7 malam nggak makan nggak minum. Saya lakukan, saya berdoa bertalu-talu. Saya berpikir kalau tiap hari saya gedor pintu surga ini, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya jawab doa saya. Pasti Tuhan bukakan, saya pikir itu. Saya berdoa saudara. Sampai 1 tahun, hampir 2 tahun lah itu saudara. Akhirnya adik saya datang menjumpai saya. Dia bilang gini, datang dia ke maaf sebelumnya. Sebelumnya saya sudah mengirim surat. Waktu saya kenal Tuhan Yesus itu saya mengirim surat kepada orang tua saya kirim
Shalom, langsung saya tulis begitu, Shalom, puji Tuhan mak, anakmu sehat, nggak usah khawatir, saya sekarang sudah kenal Tuhan Yesus gitu ya, saya kirim surat. Jadi waktu itu adik saya mengasih tahu sama teman-teman saya, dikasih tahu, Sandi sudah murtad katanya, Dodi sudah murtad katanya, sudah murtad dia, Jamal Dodi sudah murtad. Akhirnya saudara-saudara, mama saya pun mengutus adik saya, makanya dia datang, udah berapa lama gitu ya datang, menjemput saya pulang. Namun saya bilang saya nggak mau. Jadi di situ berapa hari dia, akhirnya dia pun merasakan jamahan gitu. Lalu karena adik saya nggak pulang, datanglah mama saya menyusul mama saya. Lalu mama saya ini bilang pulang 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 gitu. Dia pun ngapain kau di sini katanya gitu. Dia akhirnya saudara-saudara, iya mak, sebagai anak saya taat, saya ingin membuktikan bahwa hidup saya sudah berubah. Saya harus mengasihi orang tua saya gitu ya. Jadi besoklah pulang rencana. Tiba-tiba mama saya malam itu sakit. Demam tinggi saudara-saudara. Gak tahu lagi saudara. Gemetar badannya. Lalu saya bilang gini kepada mama saya, mak, mau saya doakan. Mama nggak usah masuk Kristen, tapi saya doakan supaya disembuhkan oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Itu. Saya luar biasa, saya pikir mama saya menolak. Dibilangnya, iyalah nggak apa-apa, doakan aja ya, katanya. Saya doakan saudara-saudara. Dan luar biasa, sembuh mama saya malam itu, sembuh dari dia pun heran, kok bisa saya sembuh langsung, badan saya langsung ringan katanya gitu. Jadi akhirnya dia bilang gini, benar nggak Yesus ini Tuhan ya katanya, kok disembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sembuh, kok dalam nama Yesus sembuh, sembuh mama saya saudara-saudara yang terkasih. Jadi luar biasa saya melihat, wah dahsyat sekali ini kata mama saya. Akhirnya di situ mama saya berapa hari juga, akhirnya dia terima Yesus, dia di waktu itu. Jadi puji Tuhan saudara, satu-satu keluarga saya, puji Tuhan, sekarang berbalik jadi mengenal Tuhan Yesus. Memang masih ada adik saya satu orang, dan kami masih hubungan silaturahmi tetap baik. Adik saya masih Muslim, bahkan saya juga masih Muslim. Tulang saya pun masih Muslim, saudara. Udah haji juga, tulang saya masih Muslim. Hubungan kita baik, saudara. Jadi ketika saya kenal Tuhan Yesus, ya mungkin ada perbedaan, ada mungkin yang dibenci. Memang saya sih setelah kenal Tuhan Yesus juga tidak terlalu ada mengalami namanya pembencian dari keluarga saya. Paling ya begitu disuruh pulang atau apa gitu saudara-saudara. Memang waktu saya pun jadi orang Muslim pun saudara-saudara, memang jujur saya adalah orang yang paling tidak suka dengan Kristen. Kenapa saudara-saudara? Karena saya pikir Kristen ini akan menjadi kayu api di neraka. Itu aja pengetahuan saya, karena itu yang saya dengar gitu ya. Yang kayu api di neraka, masuk neraka gitu. Karena surat qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, kan gitu saudara. Saya pikir hanya orang gila yang menyembah Tuhan punya anak gitu. Tapi setelah saya menjadi seorang Kristen, ternyata salah itu semua saudara. Bahkan apa yang saya pikirkan dulu bahwa Kristen itu tidak puasa. Ada orang, apa itu Kristen? Ibadahnya cuma sekali seminggu. Ya memang ibadah rayanya itu sekali seminggu, tapi kita punya Allah dan Tuhan yang sangat luar biasa saudara. Dimanapun berada kita bisa beribadah. Ya, banyak orang menghalangi gereja, menutup gereja, tapi orang Kristen tidak pernah terbatas waktu saudara. Dimanapun akhirnya saudara-saudara, rumah makan, restoran, rumah, hotel, saudara-saudara, wisma pertemuan dipakai untuk menyembah Tuhan. Dan di situ pun Tuhan hadir, saudara. Bagaimana saya melihat luar biasa dan dahsyatnya seorang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Jadi saya pikir dulu Kristen gak ada puasa, ternyata salah. Kristen ternyata puasanya banyak. Bahkan kalau saya sendiri sudah melayani, saudara. Dulu kita puasa itu sebelum melayani, ada namanya puasa sebelum pelayanan hari Minggu itu. Jumat Sabtu itu wajib puasa. Zaman kita waktu itu saudara di Perapat, mulainya itu jam 10 malam sampai ke jam tengah 7 sore. Ya, puasa seharian, Jumat Sabtu, bahkan Minggu. Bahkan
sering juga pendetanya menyuruh kita puasa 40 hari. Puasa 40 hari, buka tiap hari, maksudnya bukan seperti Tuhan Yesus puasa long gitu, bukannya buka setiap hari. Banyak juga jenis-jenis, ada puasa juga kita pernah ikuti, puasa Daniel gitu ya. Nah, macam-macam saudara. Jadi apa yang dikatakan ibadah sekali seminggu, enak kali jadi orang Kristen, ibadah cuma sekali seminggu. Ternyata salah saudara, setelah saya Kristen bukan sekali seminggu ibadah. Bahkan kita ada mesbah keluarga, ada namanya Biston. Biston itu tengah 5 jam 4 orang sudah berdoa, bukan 10 menit tapi 1 jam 2 jam berdoa, menyembah dan memuji Tuhan saudara. Bahkan kita berdoa bisa 2 jam. Bahkan ada namanya mesbah keluarga, itu setiap hari. Bahkan sharing firman Tuhan keluarga. Ada lagi namanya ibadah KTM, ada lagi ibadah tengah minggu. Banyak ibadah saudara. Tapi memang kalau ibadah raya, ibadah besarnya itu memang sekali seminggu pada hari Minggu itu saudara. Jadi saya melihat kadang-kadang saudara-saudara, apa yang kadang dibilang orang, oh saya dulu pernah berpikir gini, di gereja itu kan orang melakukan yang hal-hal yang nggak benar, tengoklah wanita-wanitanya. Saya dulu pernah berpikir begitu juga. Itu mungkin menjadi permainan-permainan pada pendeta itu. Bajunya gitu ya saudara-saudara, tidak tertutup semuanya. Memang sopan juga saya lihat, tapi tidak tertutup lah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi setelah saya jadi Kristen, tidak ada yang begitu. Dan saya tidak pernah melihat saudara-saudara di kekristenan itu ada melakukan hal-hal begitu. Bahkan di gereja tidak pernah ada kita diajar-ajari membaca Al-Quran, itu apa, nggak ada saudara. Bahkan kasih Tuhan yang sangat luar biasa saya melihat itu dahsyat adalah di ajaran Kristen ini. Kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Jadi waktu saya kenal Tuhan Yesus saudara yang terkasih, saya disuruh baca waktu itu kitab Yohanes. Nah ini kamu baca kitab Yohanes, selesai kitab Yohanes baca Mazmur katanya. Itu saya baca. Dan saya terperangam melihat bagaimana dahsyat dan kuasanya Tuhan Yesus mengajari, mengasihi. Memang mengasihi ini saya melihat begitu dipraktekkan, memang terjadi saudara-saudara. Kita mengasihi musuh, makanya di gereja selalu itu didoakan. Saya melihat Bapak Presiden didoakan, waktu isu-isu politik kemarin itu didoakan, Bapak Jokowi, Bapak Prabowo didoakan, Polri, TNI, bahkan gubernur itu saudara didoakan, mau dia Muslim, bahkan saudara-saudara Wakil Presiden kita Kiai Ma'ruf Amin itu pun didoakan saudara, lindungi, berkati mereka, dilindungi, diberkati, bahkan gelarnya pun kita sebut. Pak Dodi, sebentar Pak, saya